Halo investor dan tradership. Saat ini resesi 2023 sedang menjadi trending topik di pemberitaan dan sosial media. Terutama setelah trio Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang membahas tentang adanya kemungkinan resesi global pada tahun 2023. Di samping itu, saya juga mendapatkan beberapa pertanyaan yang diajukan pada saya di kolom komentar tentang resesi 2023. Di antaranya dari Claubella yang menanyakan tahun 2023 nanti diramal akan ada resesi global. Melihat inflasi di AS dan Eropa, gimana pendapat atau nasihat Bapak untuk investor di tahun 2023 nanti? Ada juga dari Intan Pertiwi yang berkomentar, Pak, tolong bahas resesi 2023 dan antisipasinya. Banyak influencer bahas resesi 2023 tapi bikin tambah takut. Makasih, Pak. Mari kita kupas di video yang kali ini. Resesi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk atau mengalami kontraksi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Saat ini ada beberapa negara yang sudah mengalami resesi dan ada banyak negara yang terancam mengalami resesi, termasuk negara-negara di Eropa dan Amerika, karena dikhawatirkan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2023. Solusi pertama untuk menghadapi resesi global 2023 adalah dengan melihat resesi 2023 itu sebagai tantangan, sebagai peluang, bukan sebagai ancaman atau bahaya. Dalam bahasa Mandarin, resesi atau krisis terdiri dari 2 huruf, yaitu Weiqi, yang merupakan singkatan dari 2 suku kata, yaitu Weixian yang berarti bahaya atau ancaman, dan suku kata kedua Qiwei yang berarti peluang atau kesempatan. Hal ini mengandung arti bahwa dalam setiap krisis selalu akan ada yang namanya bahaya atau ancaman. Tetapi di balik ancaman tersebut juga ada peluang dan kesempatan. Maka dari itu, di setiap krisis memang akan banyak menghasilkan orang melarat baru atau orang miskin baru. Tetapi satu hal yang harus Anda ketahui, bahwa krisis atau resesi juga memunculkan banyak orang kaya baru atau bahkan konglomerat baru. Contohnya, krisis Indonesia yang terbesar di tahun 1965 yang berakhir dengan adanya Senring melahirkan konglomerat seperti Om Lim atau Om Lim Syulyong atau dikenal dengan nama Indonesia Bapak Sudono Salim yang mempunyai bisnis bernama Salim Group. Ada juga Bapak Eka Cipta Wijaya, founder dan pemilik daripada Sinarmas Group, dan masih banyak orang-orang yang lain yang menjadi konglomerat di angkatan tahun 1965. Di krisis Indonesia tahun 1998 juga melahirkan nama besar konglomerat seperti Bapak Khairul Tanjung, pemilik daripada City Corporation, dan juga lahir nama besar yang bernama Bapak Hari Tanu Sudibyo, pendiri dan pemilik daripada MNC Group. Ada juga muncul nama orang terkaya di Indonesia saat ini yang bernama Bapak Michael dan Bapak Budi Hartono, yang memang sebelumnya sudah kaya tapi belum menjadi orang terkaya. Bapak Michael dan Bapak Budi Hartono mendapat sebuah kesempatan emas membeli sebuah perusahaan yang besar yang bernama BCA, membuat nama mereka berdua
melambung menjadi orang terkaya di Indonesia. Disinilah kejelian kita dalam menangkap peluang akan menentukan apakah yang akan terjadi dengan diri kita saat terjadi yang namanya krisis atau resesi. Apa hal yang membedakan saat terjadi krisis? Lahir banyak orang miskin baru, tetapi juga lahir orang kaya baru. Padahal pada kondisi yang sama, mereka menghadapi hal yang sama, yaitu krisis atau resesi. Yang pertama adalah pola pikir atau mindset. Orang miskin baru melihat krisis sebagai bahaya atau ancaman. Mereka melihat krisis itu seperti the end of the world, atau kiamat, atau endgame. Karena dalam pemikirannya hanya ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak bisa melihat peluang yang muncul di saat krisis karena matanya hanya tertuju pada bahaya atau ancaman. Mata mereka tertutup terhadap peluang atau kesempatan yang ada di depan mata. Sementara itu, orang kaya baru justru melihat krisis atau resesi sebagai peluang dan batu pijakan untuk menjadi kaya dan makmur. Sehingga mereka berpikir dan mengamati peluang apa yang bisa mereka raih saat terjadi krisis atau resesi. Perlu diketahui, pada saat krisis, tidak semua sektor industri mengalami kehancuran. Kalau kita jeli, ada beberapa sektor industri yang justru mendapatkan peluang atau mendapatkan keuntungan saat terjadi krisis. Contohnya, saat krisis COVID-19 tahun 2020, saat itu mayoritas sektor industri banyak yang terpukul. Tetapi ada beberapa sektor yang justru mendapatkan peluang dari pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, sektor kesehatan. Banyak bisnis yang berhubungan dengan sektor kesehatan justru meraih keuntungan besar, seperti bisnis rumah sakit, bisnis laboratorium, farmasi, alat kesehatan, jarum suntik, bahkan masker yang sebelum krisis pandemi COVID-19 jarang dipakai orang kecuali tenaga medis. Saat terjadi COVID-19 menjadi kebutuhan pokok. Di saat COVID-19, salah satu lini bisnis saya yang bergerak di bisnis food supplement juga mengalami peningkatan omset lebih dari 1000% dalam 2 tahun berturut-turut, yaitu di tahun 2020 dan tahun 2021. Sektor kedua yang mendapatkan keuntungan dari pandemi COVID-19 yaitu sektor telekomunikasi, di mana sektor telekomunikasi meraih keuntungan karena banyak orang yang bekerja work from home, sehingga menggunakan sarana telekomunikasi untuk berkomunikasi dan banyak hal yang lain yang berkaitan dengan internet. Sektor yang ketiga, banyak startup yang berbasis online dan kurir pengangkutan juga mengalami lompatan karena banyak orang yang berbelanja secara online pada saat COVID-19. Sehingga saat COVID-19 kemarin, banyak muncul orang kaya baru dari ketiga bisnis ini. Hal yang menarik adalah sebagian dari mereka baru melakukan ketiga bisnis ini saat terjadi pandemi COVID-19, yaitu orang-orang yang memiliki pola pikir dan lebih melihat krisis sebagai peluang, bukan sebagai ancaman, dan jeli melihat peluang yang terjadi di saat krisis. Saat terjadi krisis energi tahun ini, tahun 2022, mereka yang bergerak di sektor komoditas energi seperti batu bara, minyak, dan gas mendapatkan keuntungan dari krisis energi yang terjadi saat ini. Di samping itu, mereka yang bergerak di sektor CPO atau sawit sempat juga mendapatkan keuntungan karena kenaikan harga CPO. Jadi, di setiap krisis selalu ada peluang dan selalu ada sektor industri yang diuntungkan. Sehingga pola pikir kita harus positif dan kita harus jeli untuk melihat peluang dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan yang lebih baik, bukannya justru ketakutan akan bahaya yang akan terjadi. Saat ini banyak orang yang kembali ketakutan saat ramai di pemberitaan dan sosial media yang berbicara tentang kemungkinan adanya resesi global tahun 2023. Bahkan banyak yang berpikir tahun 2023
adalah tahun yang mengerikan. Untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar pada Intan Pertiwi dan Klau Bella, saya katakan, Anda jangan mengalami ketakutan yang berlebihan akan tahun 2023. Saran saya, jelilah melihat peluang apa yang bisa Anda lakukan sebagai jalan untuk meraih impian Anda, untuk bisa kaya, untuk bisa makmur pada tahun 2023. Hati-hati dengan pikiran Anda. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Pikiran Anda akan menentukan masa depan Anda. Jika Anda berpikir tahun 2023 akan resesi dan hidup Anda akan jadi berantakan, maka hal itu akan terjadi pada diri Anda tahun 2023. Tetapi jika Anda berpikir tahun 2023 adalah tahun yang penuh tantangan, penuh peluang, penuh kesempatan, maka hal itu juga akan terjadi pada diri Anda. Jadi saran saya yang pertama adalah berpikir positif. Lihat resesi 2023 sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Dan jadikan tahun 2023 sebagai tahun tantangan dan tahun peluang untuk meraih impian-impian Anda. Hal kedua yang membedakan mengapa saat krisis lahir banyak orang miskin, tetapi juga lahir banyak orang kaya baru, yaitu cara orang mengelola atau menata keuangan. Kondisi keuangan dunia itu memiliki siklus seperti siklus iklim 4 musim yang ada di negara-negara subtropis seperti benua Eropa dan Amerika. Musim panas dan musim semi adalah kondisi saat ekonomi recovery dan saat ekonomi ekspansi. Sedangkan musim gugur dan musim dingin adalah saat ekonomi slowdown dan ekonomi mengalami resesi. Seringkali orang tidak memahami tentang hal ini. Sehingga di saat musim panas dan musim semi, yaitu saat ekonomi mengalami recovery dan ekonomi mengalami ekspansi, orang lebih suka atau lebih cenderung konsumtif. Mereka biasanya hanya memiliki 3 pos dalam kehidupannya, yaitu yang pertama pos need untuk kebutuhan mereka, yang kedua pos want untuk keinginan mereka, dan saat dana di pos want mereka kurang, mereka mengambil hutang sehingga mereka jadi memiliki pos yang ketiga, yaitu pos debt atau pos untuk bayar utang. Seringkali utang yang dimiliki kebanyakan orang adalah utang buruk atau utang konsumtif, yaitu utang untuk pos want, seperti untuk makan di kafe, berlibur, beli HP, elektronik, barang branded atau barang bermerek seperti jam tangan, tas, sepatu, sabuk, dan lain-lain, yang semuanya kebutuhan konsumtif. Di samping itu, di masa recovery dan terutama ekspansi, ekonomi bertumbuh pesat, sehingga banyak pengusaha besar ataupun UMKM ataupun perusahaan startup yang baru berdiri memberanikan diri untuk mengembangkan bisnisnya menggunakan dana utang atau utang positif. Banyak orang juga yang melakukan investasi properti dengan mengambil utang KPR. Nah, yang membedakan antara utang negatif dan utang positif adalah kalau utang negatif adalah utang untuk barang yang nilainya di masa akan datang akan turun, atau bahkan utang untuk sesuatu yang kemudian hilang, seperti makan di restoran atau kafe atau berlibur. Sementara utang positif adalah utang untuk aset yang nilainya cenderung naik di masa yang akan datang, seperti investasi properti atau investasi untuk membangun bisnis. Tetapi satu hal yang harus Anda pahami, baik utang positif maupun utang negatif, keduanya memiliki kewajiban, yaitu membayar pokok plus bunga. Sehingga saat kita memiliki utang, baik itu utang positif ataupun utang negatif, maksimal Anda hanya boleh 30% dari penghasilan Anda. Jika lebih dari itu,
maka akan membahayakan kondisi finansial Anda jika terjadi musim gugur dan musim dingin. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya yang berjudul "Tanpa Disadari, Banyak Orang Menjadi Pegawai Bank Tanpa Dibayar". Banyak orang saat kondisi ekonomi mengalami recovery atau mengalami ekspansi, mereka tidak memiliki pos investasi yang bisa membuat uang bekerja untuk mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan passive income yang bisa membuat mereka kaya dan makmur. Di samping itu, dana di pos investasi bisa juga digunakan saat ada peluang bisnis baru atau pengembangan bisnis yang bisa membuat bisnis mereka bertumbuh menjadi lebih besar. Di samping itu, banyak orang juga tidak memiliki pos saving untuk dana berjaga-jaga atau dana darurat jika terjadi musim gugur dan musim dingin. Musim gugur dan musim dingin dalam kehidupan kita bisa dalam bentuk diri kita atau keluarga kita yang mengalami sakit atau mungkin mengalami kecelakaan yang bisa menimpa diri kita sewaktu-waktu. Di samping itu, musim gugur dan musim dingin bisa juga berupa fase ekonomi slowdown dan fase ekonomi resesi, sehingga mengganggu bisnis Anda yang berprofesi sebagai pengusaha. Sedangkan untuk karyawan, Anda bisa terancam mengalami PHK yang sering kali terjadi saat fase ekonomi mengalami resesi atau krisis. Maka dari itu, saran saya segera miliki pos investasi dan pos saving agar hidup Anda bisa aman, nyaman, kaya, dan makmur. Saya mengibaratkan 5 pos keuangan ini sebagai sebuah mobil yang memiliki 4 roda, yaitu pos need, pos want, pos debt untuk utang positif, dan pos investment dengan ban serep atau roda cadangan, pos saving sebagai dana berjaga-jaga atau dana darurat. Pos saving harus tetap dimiliki walaupun dananya seolah-olah tidak terpakai. Seperti kita memiliki ban serep yang baru kita gunakan saat kondisi darurat. Atau bisa juga bagi Anda yang memiliki tipe konservatif, mobil finansial Anda bisa memiliki 4 roda, yaitu pos need, pos want, pos investment, dan pos saving sebagai roda utama, dengan ban serep atau roda cadangan, pos debt, di mana kita baru melakukan utang kalau posisi pos saving sudah tipis dan terjadi kondisi darurat atau kebutuhan yang mendesak yang memaksa kita harus berutang. Untuk lebih jelasnya, lihat video miliki 5 pos keuangan agar kamu bisa kaya dan makmur. Hal ketiga yang membedakan mengapa saat krisis lahir banyak orang miskin baru, tetapi juga lahir orang kaya baru adalah orang kaya baru yang lahir saat resesi jeli melihat setiap peluang untuk menghasilkan wealth creation baru di sektor yang diuntungkan saat terjadi resesi. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, ada 3 cara untuk menghasilkan wealth creation. Yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah hasil usaha, yang ketiga adalah hasil investasi. Setiap dari kita bisa memperoleh penghasilan dari ketiga cara ini. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Rahasia Membangun Kekayaan Mulai dari Nol, The Secret of Wealth Management. Saran saya, mulai saat ini carilah peluang wealth creation agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama Anda untuk menghadapi resesi tahun 2023. Semoga video ini bisa membantu Anda dalam menghadapi tahun 2023. Apakah akan terjadi resesi di Indonesia ataupun tidak? Anda bisa melakukan apa yang saya jelaskan tadi. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikarya, sampai jumpa di puncak kemakmuran.